Kepuasan kinerja Gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat. Oke. Yang dipimpin oleh KDM. Wow. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Oh. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan. Oh. Ternyata Jakarta di posisi yang kelima, bahkan dikalahkan oleh sekelas Jatim. Damn. Dengan gubernur yang baru ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan? Belum. Belum apa? Belum ada apa-apa. Gubernur Jakarta akan memindahkan patung dan akan membuat patung yang baru, guys. Kata gua nih, ya kan, kata gua nih. Kenapa sih harus patung gitu? Kenapa sih harus patung gitu yang diurusin gitu? Buang-buang duit bikin patung. Udah itu patung udah diem di situ, udah jangan kemana-manain lagi, udah. Iya. Mau diapain? Kasian. Terakhir ini viral tentang hasil survei kepuasan publik atas kinerja 100 hari Gubernur Jawa Timur. 75% itu bener. Kan gue sih nggak percaya. Tak butuhi zamannya. Seberapa puas Anda atas kinerja Gubernur Jawa Timur saat ini? Gubernur Jawa Timur memang top. Survei indikator 75,3% warga Jawa Timur puas dengan 100 hari kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Apa ya? 75. Apa iya ya? Kita survei pribadi karena saya sendiri agak ragu dengan survei indikator ini. Kayaknya dibayar deh. Ini survei mandiri ya. Saya puas kalau Gubernur Jatim sekarang mundur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, yang cetra, membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Guys, topik kita kali ini adalah tentang kepuasan masyarakat atas gubernurnya. Kita tahu semua bahwa Jawa Barat itu indikator survei puas masyarakatnya itu paling tinggi ya, di nomor 1, 95%. Itu yang gue baca dari indikator survei. Wow, keren ya. Sedangkan dulu biasanya selalu di peringkat nomor 1 adalah Jakarta. Tapi kali ini Jakarta jatuh di peringkat kalau nggak salah nih ke-6. Bahkan katanya gue udah denger kalah dari peringkatnya Gubernur Jatim. Jakarta loh. Wow. Sampai ada konten kreator dari Jakarta yang ngebahas tentang hal ini. Sampai dia langsung datengin warganya ke pasar, turun gitu ya, wawancara. Dan kira-kira apa penyebabnya, kemudian mencoba bereksperimen. Dia nanya-nanya ke warganya. Wah, dan bukan cuma Jakarta doang, kota lain. Mungkin yang lebih gampang ada Jatim ya, karena ada konten kreator yang membahas tentang kepuasan tentang kinerja gubernur juga. Wah, ada konten kreator Jatim. Ini seru sih. Kira-kira 75% yang didapatkan dari kepuasan warga Jatim, apakah itu real atau karena kalau bicara soal 75% dibandingkan Jakarta yang menurut gua rendah banget, Jakarta gitu ya 65%, di sosial medianya Gubernur Jatim itu set isinya kritikan pedas semua gitu. Kok bisa dapet angka 75% gitu? Dan gue penasaran ya. Akan gue gabungin semua videonya dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Kepuasan kinerja Gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat. Oke. Yang dipimpin oleh KDM. Wow. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Oh. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan. Oh. Ternyata Jakarta di posisi yang kelima, bahkan dikalahkan oleh sekelas Jatim. Damn. Separah itu kan. Jatim kan kita tahu semua, sisi sosial media dari gubernurnya kan banyak isinya tentang kritikan semua ya. Bahkan pedes-pedes lah kritikannya gitu ya. Tapi lumayan, maksudnya bisa ngalahin Jakarta. Konten kreator dari Jakarta merasa kecewa. Kenapa bisa begini? Oke, kita akan dengarkan ya, kita play. Kita lihat Gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta. Dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak. Wow. Kok mampu meraih kepuasan publik? Kinerja gubernur itu mencapai 95%. Wow. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Waduh. Saya, ya, mohon maaf ini.
yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta, Waduh. yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Waduh. Ya, bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan data yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh, brak, langsung di mejanya itu. Wow. BBD. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Waduh. Kerja apa kalian? Asal Bapak senang. Oh. Tim gabut. Ganti itu timnya. Wow. Murka sekali ya Bang kita ini. Mas Pram dan Bang Dul, sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa kalah dengan Gubernur Jabar ya? Oke. Dari survei kepuasan publik kinerja gubernur. Nah, kita sekarang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, di pasar di Jakarta Timur. Kita tanyakan langsung kepada masyarakat ini secara random, kira-kira apa kinerja gubernur yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nah, ini ada mama ini. Bu, assalamualaikum ya. Ini kita dari konten kreator, Bu. Ibu warga Jakarta. Ya, Ibu, apa namanya? Dengan gubernur yang baru ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan? Belum. Belum apa? Belum ada apa-apa? Ada lansia, cuman lansia kuat dan cuma 300. Oh. Jadi belum merasakan apa-apa ya, Bu ya? Enggak kan, kalau lansia kan dari gubernur yang lama. Tapi ada perubahan nggak kira-kira, apa stuck aja? Ada gebrakan nggak dari gubernur sekarang? Belum ya? Tuh. Belum ya? 300 lansia ya. Oh begitu ya Bu. Nah, tuh ya. Jadi kita tadi rekam secara random pernyataan masyarakat. Pantes ya, survei kita di atas 60%. Duh. Nah ini kinerja tim gubernur gimana? Evaluasi Pak, ganti timnya. Waduh. Jakarta. Jakarta, oh Jakarta. Why? Kenapa bisa begitu? Aduh, kebijakannya anu ya. Buka taman itu, katanya itu bukan untuk itu, tawuran ternyata. Itu memang untuk masyarakat gitu. Berarti nggak ada kebijakan untuk mengatasi tawuran ya. Cuman perpustakaan doang gitu ya. Yang lebih lucunya lagi sekarang lagi ini apa, mindahin apa patung katanya guys. Ya, mau bikin patung apa mindahin patung, gua ngerti tuh. Nanti kita ada videonya guys ya. Gubernur Jakarta akan memindahkan patung dan akan membuat patung yang baru, guys. Kata gua nih, ya kan, kata gua nih. Kenapa sih harus patung gitu? Kenapa sih harus patung gitu yang diurusin gitu? Kenapa nggak banjir? Kenapa nggak tentang pendidikan dulu? Ya kan, kenapa nggak tentang A, B, C, D gitu? Yang lebih baik gitu. Kenapa sih? Kenapa harus patung? Kenapa? Oke, gue paham banget itu tuh patung pahlawan. Kita tuh harus menghormati, kita tuh harus menghargai gitu ya kan. Tapi kan ada loh yang lebih penting daripada itu. Ada loh. Kenapa sih Pak harus patung? Kenapa sih Pak? Padahal program Bapak tuh yang lain bagus loh. Saya mengakui bagus deh pokoknya. Kayak ada rute Transjakarta baru tuh yang dari Blok M ke PIK, dari Blok M ke Alam Sutra, itu tuh sangat dibutuhkan sekali Pak. Karena kemarin saya naik Transjakarta yang arah ke PIK itu tuh bener-bener rame karena orang-orang itu pada membutuhkan gitu. Tapi kali ini sumpah nggak setuju banget, kayak buang-buang duit bikin patung. Udah itu patung udah diem di situ, udah jangan kemana-manain lagi, udah. Iya. Mau diapain? Kasian. Udah bener di situ dipindahin. Ibarat kata ya, kalau misalnya itu patung adalah manusia gitu ya kan. Ini udah nyaman di tempat tinggalnya itu, terus dipindah-pindahin gitu. Ngapain? Penggusuran lo begitu. Kata gue Pak, Bapak udah ke Pak. Kemarin taman 24 jam kan udah ya Pak ya. Itu menurut saya ada negatifnya, ada positifnya gitu ya kan. Positifnya itu ya kayak kita bisa di situ tuh ya enak gitu, bisa lama gitu. Tapi negatifnya juga kan kayak nanti buat tempat apaan gitu, takutnya kan kayak gitu ya. Dan sekarang patung. Kenapa harus patung Pak? Iya, ngapain sih minain patung ya? Terkait larangan studi tour untuk siswa sekolah. Survei tertinggi 90%. Yang tahu, warga Jabar yang tahu,
90%. Warga Indonesia sebenarnya juga tahu 90% mungkin Nah, itu dia. Dan di sini dukungannya Survei itu indikator. berapa tuh? 89% juga setuju atau sangat setuju. Jadi selain awarenessnya tinggi, dukungannya juga tinggi. Wow. Kemudian larangan wisuda pun demikian, 91% tahu warga Jabar ini Pak Gubernurnya mengeluarkan kebijakan seperti ini, melarang wisuda. Kemudian larangan acara perpisahan kelulusan sekolah di hotel atau gedung yang disewa, itu 87,6% tahu warga Jabar. Nah, kemudian muncul pro kontra bahwa hal itu akan mematikan kegiatan perekonomian terutama sektor pariwisata. Ternyata ketika kita sodorkan ke masyarakat, kita tanya kepada warga Jabar, kita bisa lihat bahwa hampir semua pun mendukung kebijakan-kebijakan dari Pak. Iya, semua Gubernur, didukung sama Pak masyarakatnya ya. Gubernur. Banyak sekali pemberitaan tentang terjadinya kecelakaan kendaraan pariwisata, bus yang membawa rombongan siswa-siswi dari sekolah, dan banyak sekali memakan korban. Dan yang setuju bahwa akan mengganggu perekonomian itu hanya sekitar 6,4%. Dikit kan yang setuju ya. Ini absolut sekali bahwa kebijakan tersebut mendapat dukungan hampir semua warga Jawa. Larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor, 90% tahu dan 92% setuju dengan kebijakan tersebut. Lanjut, larangan siswa membawa HP. Tapi tetap cukup tinggi, 85%. Iya, betul, cukup tinggi. 85% tahu dan yang setuju hampir 85% setuju gitu. Pembinaan khusus siswa. Nah, ini yang menarik. Kontroversial. Kalau ada yang kirim ke barak militer, itu 89% tahu, banyak sekali. Dan 92% juga setuju. Karena mungkin ini sangat meresahkan ya, ketika anak-anak muda nongkrong di bergelombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada aja kelakuannya. Saya ingin meng-highlight ini. Kalau saya atau mungkin teman-teman aktivis atau akademisi itu kan melihat dari perspektif yang misalnya berkaitan dengan hak anak ya. Jadi anak nakal didisiplin, khas anak orang aktivis atau akademisi ya. Jadi makanya KPAI kemudian akademisi kan mengkritik program ini. Habis kemudian di mata publik KPAI ya. di mata publik datanya nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi datanya menunjukkan bagian besar 90% masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah. Semua kebijakan Deddy Mulyadi, walaupun banyak kritikan, walaupun banyak sekali hujatan ya, bahkan nggak tanggung-tanggung sih menurut gua. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu serangannya banyak banget mengenai kebijakan-kebijakan yang semua dikeluarkan. Gila sih. Sampai sekelas yang katanya profesor, kalian mungkin masih ingat ya, si siapa? Rocky Gerung ya. Rocky Gerung sampai manggil dangkal ya, atau gubernur dangkal. Terus juga ada yang ngatain gubernur lambe turah lah, ada yang ngatain gubernur konten lah, sampai ada 7 julukan itu. Ya, mengeluarkan banyak kebijakan, ya kan? Hujatannya diserang sana sini, kritikannya sana sini, bahkan sampai sekarang pun masih ada aja yang kritik. Parah banget, malah minta programnya itu dihentikan, ya di stop gitu. Tapi secara survei indikator menyatakan 92% justru kebijakan Deddy Mulyadi ini disetujui masyarakat Jabar. Bahkan bukan cuma Jabar sih menurut gua, di luar Jabar pun sangat setuju dengan program Deddy Mulyadi. Yang nggak setuju itu rata-rata paling di angka 6, sekian persen, 5, sekian persen, jadi dikit. Termasuk KPAI itu ya. Nah, dia masuk hitungan gak tuh KPAI itu? Ya, harusnya KPAI nonton ini nih, survei indikator kepuasan masyarakat Jabar. Coba. Ya elah, kecil banget KPAI. 6,5% atau 5,2% yang tidak setuju dengan program Deddy Mulyadi, apalagi tentang barak militer. Itu yang tidak setuju kalau tidak salah ya. Kalau gua inget-inget tuh sekitaran di angka 6, sekian persen. Yang setuju dengan program barak militer itu 92%. Ya, jadi kalau misalnya KPAI ya, salah satu lembaga Indonesia ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang sampai saat ini selalu mengkritik dan bahkan meminta program ini dihentikan. Yang jadi pertanyaan gue adalah, dia masuk kategori berapa persen? 6
0,0 sekian persen gitu. Ya dibandingkan dengan masyarakat Jabar yang jumlahnya menurut gue tuh udah puluhan juta banget cuy. Ya kalau nggak salah sekitar 50 juta ya penduduk warga Jabar ya. Jadi kalau KPI cuma berapa orang sih? Segel aja. Mau ngomongin soal survei indikator kepuasan masyarakat ya di masing-masing gubernur, di tempat di mana para gubernur ini memimpin wilayahnya, kita juga nggak ketinggalan. Kita mau dengarkan beberapa kota lain, seperti misalnya ada di Jatim yang ngebahas juga. Ini seru sih. Kita coba play ya. Akhir-akhir ini viral tentang hasil survei kepuasan publik atas kinerja 100 hari Gubernur Jawa Timur. Hasilnya gak main-main wong, 75%. Nah, ini menjadi viral karena banyak warga yang merasa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan suara, yang akhirnya bisa mencapai angka fantastis tersebut, yang banyak menganggap bahwa ini pasti survei abal-abal. Cak, tapi nanggone media kesini nolak loh, wajar. Nang dunia iki ono awan, ono bengi, ono ireng, ono putih, ono pro, ono kontra. Mungkin bisa jadi yang kontra itu mereka yang tidak dilibatkan dalam pengambilan suara. Kenapa? Siji, mungkin nggak pantas. Keloro, mungkin sampai lagi turu. Menurut keyakinan saya, survei tentang kepuasan publik atas kinerja 100 hari Gubernur Jatim 75% itu bener. Anggo sing nggak percaya, tak butuhi zaman tentang bagaimana cara pengambilan survei itu yang bisa mendapatkan hasil 75%. Ini survei. Malu, maaf mengganggu, minta waktunya sebentar, kami mau survei. Seberapa puas Anda atas kinerja Gubernur Jawa Timur saat ini? Gubernur Jawa Timur memang top. Survei indikator 75,3% warga Jawa Timur puas dengan 100 hari kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Apa iya? 75. Apa iya ya? Surveinya kira-kira bayar atau ikhlas? Aku kok kurang percaya karena lihat komentar-komentar di akun media sosial Ibu Hovifah, banyak yang nyinyiri Ibu Hovifah, banyak yang nggak puas dengan kinerja Ibu Hovifah. Gini aja, gini. Yuk kita lakukan survei pribadi, survei sendiri untuk masyarakat Jawa Timur ya. Kita survei melalui kolom komentar ya. Kalian komentar, puas nggak kalian dengan kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak? Ya. Kalau kalian puas di komen, kalau nggak puas juga di komen. Kita survei pribadi karena saya sendiri agak ragu dengan survei indikator ini. Kayaknya dibayar deh. Ya udah, yuk komen ya. Kita melakukan survei mandiri, survei pribadi, nggak bayar-bayaran ya. Kita lihat nyatanya masyarakat itu puas atau enggak dengan kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Yuk kita survei. Dimulai dari sekarang. Jadi sekelas Jatim itu ya gua nggak tahu ya. 75% menurut hasil survei kepuasan warga masyarakat Jatim. Sedangkan kalau kita tahu di sosial medianya, gue juga sempet mampir, itu pedes-pedes. Komentarnya sih kritikan semua. Dan gue juga dulu pernah bahas itu. Nah, kali ini warga Jatim sekaligus konten kreator ini masih mempertanyakan. Ya, karena dia kaget, surveinya 75% tuh gede loh, ngalahin Jakarta loh. Dan bahkan konten kreator dari Jakarta pun tadi sempat ngebahas kan, Jakarta itu cuma di angka 65%, sedangkan Jawa Timur itu di angka 75%. Kalau Jawa Barat itu di 9,5 atau 9,4%, antara 90 ke atas lah ya. Seingat gue sih 95, sekian persen lah ya. Artinya lebih tinggi ya, nomor 1 udah jadi trendsetter. Wah, udah keren banget ya, udah menjadi sorotan, pandang mata. Jarum jam jatuh kata Deddy Mulyadi ya. Kalau dulu Jakarta, sekarang Jawa Barat. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Saking penasarannya sang konten kreator ini mencoba ya, karena dia merasa gak yakin gitu. Karena kan sosial medianya tadi itu yang ngomongin tadi, karena sosial medianya kan itu isinya tentang kritikan semua. Kita mau lihat komentar yang ada di akun beliau. Komentar pertama, hasil survei Gubernur Jatim. Oke, langsung mungkin ditandai ya, atau mungkin ada hashtag pencarian. Komentar kedua di sini Gubernur nih tulisannya Gubernur apa? Kalau gue gedein tulisannya ya. Ini survei mandiri ya. Kemudian komentar ke berikutnya, lama-lama kayak Roy Suryo nih orang.
Padahal kita lagi nungguin ya kira-kira puas atau tidak gitu ya. Kemudian komentar berikutnya, nggak puas, malah merasa kita sudah salah pilih gubernur. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Kemudian di sini saya puas kalau Gubernur Jatim sekarang mundur. Ini tiarap gue. Kita turun lagi, yang disurvei 10 orang, 7 orangnya saudaranya sendiri mungkin. Parah amat sih. Semenjak Ibu Khofifah jadi gubernur, Jawa Timur jadi sorotan dunia dan berkembang. Widih, 1 orang. Berarti setuju dong? Oke. Dari tadi baru 1 orang yang setuju ya. Survei 90% perbadokan and peruntulan. Peruntulan. Tahu nggak perbadokan itu makan-makan gitu ya. Kemudian berikutnya survei apanya? Potong buah. Oke, terus lagi nyesel iya, ke utara peresmian, ke selatan makan duren, ke timur rujakan, ke barat hajatan. Dari tadi baru 1 orang yang nemuin setuju ya. Warga Jawa Timur tidak puas karena Bu Khofifah nggak pernah datang ke Jawa Timur. Oke, masih belum ada yang menyatakan puas, baru 1 orang. Ya itu juga komentarnya rada aneh gitu ya, dibanggakan sampai ke luar negeri ya. Saya puas karena saya Jawa Barat. Puas setelah makan duren. Aduh, ampun gue. Masih 1 belum ada yang komentar yang sangat puas. Dia selalu berprestasi di data, saya juga tidak tahu data itu dari mana asalnya. Bukti kalau survei bisa dimanipulasi. Alright. Setuju jadi sales buah. Alright. Khofifah Jatim jadi kacau, semua tidak puas. Aku yakin 9,9,9% gak puas. Blas katanya gitu. Hasil beli, wah udah. Dari sekian berapa komentar nih guys? 1343 komentar yang gue baca, mungkin sudah lumayan belasan atau puluhan komentar ya, tidak terlalu banyak sih. Baru 1 orang yang menyatakan puas, yang lainnya semuanya malah bukan mengatakan tidak puas doang ya. Kritikan pedas di sini. Makanya hasil survei 70% itu dalam tanda kutip itu gimana tuh? Oke. Ini mohon maaf ya, ini kan warga Jatim sendiri, konten kreator juga. Jadi apa salahnya kita mencoba? Karena kan gini, tema kita adalah tentang kepuasan kinerja 100 hari masa kerja sebagai seorang gubernur ya di masing-masing kota. Wah, bagaimanapun juga kita harus akui bahwa Jawa Barat menjadi nomor 1 dengan nilai tertinggi 95%. Warga atau masyarakatnya merasa puas dengan kinerja gubernurnya. Bang, lu mah kayaknya ngedewain banget sih bang. Ya terserah lo lihat aja surveinya sendiri. Nggak mau banyak ngomong lah gitu ya. Lo lihatnya sendiri, lo wawancara deh gitu ya. Terserah dah, mau kayak gimana gitu. Karena gue percaya indikator hasil surveinya itu memang tertinggi. Gue udah ngebahas ini sudah yang ke-3 kalinya ini, gitu ya. Jadi memang kita harus akui, sering ngelihat ya bahwa Deddy Mulyadi melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa banget sih menurut gue. Lah, lalu bagaimana dengan kinerja atau kepuasan di gubernur tempat lain? Nah, karena kebetulan ini di tempat lain nggak terlalu banyak yang ngebahas, malah lebih banyak ngebahas tentang jalan jelek. Kayaknya udah nyelimpang dari tema gitu. Rasanya kurang cocok kalau kita satukan ke sini. Alright, itu aja teman-teman. Mungkin dari gua cukup sampai di sini. Semoga saja kita doakan para pemimpin kita ya dari Sabang sampai Merauke, siapapun gubernurnya diberikan panjang umur dan semoga mereka selalu menjalankan amanat-amanat dari rakyatnya. Wes, gokil ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata tersalah pada saat saya membuat konten ini. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.